Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wa sahaba amma ba'du. Maaf viewers, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang masalah kurban, kita harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Karena kalau tidak, kurban yang kita lakukan ini tidak bernilai ibadah, sebagaimana yang disampaikan, sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW melalui beberapa riwayat. Di antaranya adalah hadis Bara' bin Azib, di mana ia berkata, khatabana Rasulullah SAW fi yaumin nahrin, di hari Id Nabi berkhutbah kepada kami. Faqala, dan Nabi bersabda, inna awwala ma nabda'u fi yaumina hadha an nusalliya thumma narji' fananhar. Sesungguhnya awal yang harus kita lakukan pada hari ini adalah salat Id. Kemudian kita kembali fananhar, baru kita melaksanakan penyembelihan. Faman fa'ala dzalika, siapa yang telah melakukan ini, faqad asaba sunnatana, maka ia sudah menepati apa yang menjadi petunjuk kami, kata Rasulullah SAW. Faman dzabaha, tapi siapa yang melaksanakan penyembelihan qabla an nusalliya, sebelum kami melaksanakan salat, fa inna ma huwa lahmun ajjalhu li ahli baitihi laisa minan nusuki fi syai'in. Tidak ada lain, daging yang dia sembelih sebelum waktunya tadi hanyalah sebuah daging yang ia lakukan sebelum waktunya untuk keluarganya saja, dan tidak memiliki sedikit pun nilai ibadah, terutama nilai ibadah kurban. Nah, berbicara tentang ketentuan ini ada dua poin utama, yaitu masalah waktu penyembelihan kurban dan nanti jenis hewan yang akan kita pilih sebagai hewan kurban. Pertama kita awali pada waktu kurban. Imam Syekh Nawawi di dalam majmu'nya menyebutkan masalah waktu, baik awalnya ataupun akhirnya, nanti ulama berbeda pendapat. Kita ambil poin yang pertama, yaitu masalah awal waktu pelaksanaan kurban. Dalam kitab majmu' disebutkan mazhab Imam Syafi'i menyebutkan awal waktu penyembelihan kurban adalah terbitnya matahari dan berlalunya 2 rakaat salat Id dan 2 khutbah. Kalau ini berlalu, maka boleh kita melaksanakan kurban walaupun imamnya melaksanakan sholat atau tidak, atau si pelaksana kurban sholat atau tidak. Dan ini ketentuan untuk semua hal, baik penduduk desa maupun penduduk kota, ya. Seperti dalam kitab Majmu'. Kemudian di dalam kitab Majmu' juga diceritakan untuk mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi ada 2 ketentuan. Perbedaan antara penduduk kota dan penduduk desa. Bagi penduduk kota, waktu berkurbannya adalah setelah imam sholat dan berkhutbah. Kalau imam sudah sholat dan berkhutbah, maka tidak ada lain, baru ia boleh melaksanakan penyembelihan. Bagi penduduk desa, waktu berkurbannya adalah terbitnya fajar. Kalau fajar sudah terbit, fajar di sini adalah subuh, ya. Ketika fajar subuh sudah terbit, maka boleh melakukannya. Tidak pada waktu ini, maka tidak cukup, sebagaimana disampaikan oleh Syekh dalam kitab Majmu'. Dalam mazhab Imam Malik atau Malikiyah, menunggu setelah imam sholat, setelah melaksanakan khutbah, dan setelah imam menyembelih kurbannya sendiri, ya. Jadi setelah imam sholat, setelah melaksanakan 2 khutbah. Dan kalau imamnya punya korban, nunggu dulu setelah ia menyembelih kurbannya. Ini dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Imam Hanabilah, tidak ada lain, waktu kurban adalah setelah imam sholat, baik bagi penduduk kota ataupun penduduk desa. Nah, bedanya mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab yang lain adalah, kalau mazhab Imam Syafi'i mengambil waktunya, tapi kalau mazhab yang lain mengambil pekerjaannya. Kalau belum adanya sholat, kalau belum adanya 2 khutbah, maka belum boleh ada sembelihan. Disitulah inti daripada perbedaannya. Dan mereka berdasarkan pada hadis yang sama, di mana hadis mereka adalah tidak ada lain hadis yang saya bacakan tadi, hadis Bara' bin Azib, di mana Rasulullah SAW bersabda, faman dzabaha qabla an nusalliya, siapa yang melaksanakan sembelihan sebelum kami melaksanakan salat, fa inna ma huwa lahmun ajjalahu li ahli baitihi laisa minan nusuki fi syai'in.
tidak ada lain, daging yang disembelih sebelum sholat tadi adalah daging yang merupakan daging biasa hanya untuk keluarganya saya, tidak memiliki nilai ibadah. Hadis yang berikutnya adalah riwayat Imam Muslim di mana Rasulullah SAW bersabda, la yadhhabanna ahadun qabla an yusalliya. Tidaklah seseorang boleh menyembelih kurban kecuali sebelum ia melaksanakan sholat. Begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW yang lain dari Anas, riwayat Imam Bukhari juga. Fa khataba fa amara man kana dzabaha qabla sholat ayyu'id dzabha. Nabi memerintahkan siapa yang melaksanakan sembelihan sebelum sholat maka untuk mengulang mengulang sembelihannya, tidak berlaku menjadi korban. Dan begitu juga hadis dari Jundub bin Abdullah bin Syaqiq, ya, riwayat Imam Muslim, ketentuannya adalah harus selesai adanya sholat. Nah, Imam Syafi'i membawa hadis ini bukan pada pelaksanaannya, tapi pada waktunya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lain adalah melaksanakan sholat id itu setelah matahari terbit. Seperti disampaikan dalam kitab Majmu', wahtajja ashabuna bihadhil ahaditsil madhkura qalu wal muradu biha at-taqdir bil zaman la bi fi'lis shalah li anna at-taqdira bil zaman ashbahu bi mawaqitis shalah wa ghairiha wa li annahu adbatu linnas fil ansar wal qura wal bawadi. Para ulama Syafi'i berhujjah dengan hadis-hadis tadi sama dengan ulama yang lain juga, hanya saja membawanya ketentuan dengan waktu, tidak dengan ketentuan melaksanakan sholat dan khutbahnya. Kenapa? Ketentuan waktu ini jauh lebih mendekati dengan ketentuan waktu seperti sholat-sholat yang lainnya, dan ini lebih mudah untuk diingat atau menjadi ketetapan bagi semua orang, baik penduduk desa maupun penduduk kota. Kemudian ashabuna berkata, seperti saya sampaikan tadi, kana Nabi SAW yusalli salata idil adha akibat tulu'is syamsi. Tidak ada lain, Nabi melaksanakan sholat itu adalah setelah matahari terbit. Kemudian dalam masalah waktu, Imam Ibnu Mundir mengatakan ijma' ulama tidak ada kurban yang boleh disembelih sebelum waktu fajar. Itu adalah ijma'. Nah, itulah ketentuan masalah awal waktu. Nah, di Indonesia kita pelaksananya seperti Imam Syafi'i. Terbitnya matahari dan berlalunya waktu sholat Id dan 2 khutbah. Kemudian timbul pertanyaannya, dari hari ini atau dari waktu yang sudah ditentukan tadi, apakah harus siang atau bolehkah malam? Nah, ya. Syekh Nawawi menyebutkan juga ulama berbeda pendapat. Di dalam mazhab kita, jawazu dzabhi lailan wa naharan fi hadhil ayyam, ya, jaizun, lakin yukrahu lailan. Dalam mazhab Syafi'i boleh, tapi makruh. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Ishaq, Abu Thawr, dan Jumhur. Wal asahu an Ahmad, begitu juga pendapat yang paling benar dari Imam Ahmad, bahwasanya itu tidak cukup, harus melakukannya siang. Imam Malik berkata, la yujizuhu dzabhu lailan bal yakunu syatalahmin, ya. Maka tidak cukup pelaksanaannya pada malam hari ini, dia hanyalah sebuah potongan daging biasa saja, kata Imam Malik, Abu Hanifah, dan pendapat yang paling benar dalam mazhab Hanabilah. Masalah akhir waktu penyembelihan, ulama juga berbeda pendapat, ya. Imam Syafi'i dalam mazhab kita Syafi'iyah, mulai dari tanggal 10 sampai penghabisan ayyamut tasyrik 11, 12 dan 13. Ayyamun nahril udhiyah, yaumun nahri wa ayyamut tasyrik ats-tsalatsah. Ya, ini yang disebutkan di dalam mazhab kita dalam kitab Majmu'. Berbeda, ini juga pendapatnya Pak Sayyidina Ali, kemudian Jubair bin Mut'im, Ibnu Abbas, dan segala macam. Ya, hadisnya adalah hadis di mana hadis yang diambil dari riwayat Imam Ahmad an Jubair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu Arafat mauqifun.
Semua Arafat adalah maupun sampai kepada hadis Nabi SAW, wa kullu ayyami tasyrik dzabhun. Semua ayam tasyrik berdasarkan riwayat Imam Ahmad tadi an Jubair bin Mut'im adalah hari penyembelihan. Jadi boleh. Tidak sempat tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, tidak jadi masalah. Berbeda dengan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabila, di mana penyembelihan mereka dikhususkan pada hari Id tanggal 10 Dzulhijjah dan 2 hari sesudahnya, 11, 12, tidak termasuk dengan hari yang ketiga. Wa qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad yaqtassu bi yaumin nahri wa yaumaini ba'dahu. Seperti disampaikan oleh Syanawi. Wa ruwiya hadza an Umar bin Khattab, begitu juga ini dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya. Apa kata Imam Malik dalam hujahnya? Bi anna taqdir la yathbutu illa bin nas aw ittifaq. Bahwasanya ketentuan masalah waktu tidak boleh kecuali dengan adanya nas dan adanya ittifaq. Dan ittifaq tidak ada lain adalah 2 hari, di mana para sahabat sebelumnya kata Imam Malik yaitu tanggal 10, 11 dan 12. Ini ketentuan akhir. Begitu juga nanti ada perbedaan pendapat yang lain dari mana? Sa'id bin Jubair, ia berkata, bagi penduduk kota penyembelihan boleh hanya di hari Idul Adha, yaitu tanggal 10 Hijjah. Tapi bagi penduduk desa itu boleh di Yaumut Tasyrik. Inilah perbedaan pendapat ulama. Kemudian Imam Muhammad Ibnu Sirin, menurut beliau tidak ada boleh lain hari hanya 10 Dzulhijjah. Yaumut Tasyrik tidak ada. Ini menurut mazhab Imam Ibnu Sirin. Maaf viewers, inilah ketentuan masalah waktu, dan kita nanti akan melanjutkan masalah ketentuan jenis hewannya, tapi pada video yang berikutnya. Sekian, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.